Siang itu mentari seperti enggan menampakkan cahayanya. Mendung menyelimuti kota Pekanbaru ketika Dani berjalan menuju sebuah pemakaman umum. Dani berniat pergi ke pemakaman ibunya karena sudah cukup lama ia tidak mengunjungi tempat tersebut. Kesibukannya menjadi seorang wartawan di sebuah tabloid akhir-akhir ini membuatnya hampir tak punya waktu walau sekedar membaca Yasin di pusara ibunya. Terakhir kali ia ke sana itu sekitar 1 tahun yang lalu. Jarak antara tempat tinggalnya yang sekarang dengan tempat pemakaman ibunya tidak terlalu jauh, hingga bisa ditempuh dengan hanya berjalan kaki. Kebetulan sekali sepeda motornya sedang diservis di bengkel langganannya yang berada di depan rumah kontrakannya. Dan hari ini ia tak ada jadwal kerja. Jadi ia memanfaatkan untuk pergi ke pemakaman ibunya. Ketika sedang asik berjalan, tanpa sadar di dekat pintu gerbang, ia bertabrakan dengan seorang bapak-bapak berkacamata hitam. "Maaf," begitu ucap Dani ketika tersadar dari lamunannya. Bapak itu menatapnya cukup lama, kemudian tersenyum. "Sekali lagi saya minta maaf. Tadi saya tidak melihat bahwa ada orang di depan saya karena saya," ucap Dani. "Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa," kata bapak itu memotong ucapan Dani yang mencoba menjelaskan kekeliruannya. "Itu bukan salah kamu. Salah saya juga. Saya juga sedang melamun," lanjut bapak itu terdengar lembut dan sopan. Dani pun membalas tersenyum. "Kalau begitu saya permisi dulu, Pak," ucap Dani kemudian. "Oh ya, silakan," balas bapak itu ramah. Dani pun berlalu, berjalan menuju pusara ibunya. Tanpa ia sadari, bapak itu tetap menatapnya lama, sampai Dani benar-benar hilang dari pandangannya. Bapak itu menggeleng sendiri dan tersenyum, hingga kemudian ia berjalan menuju mobilnya yang diparkir tak jauh dari pintu gerbang pemakaman. Dani cukup kaget ketika ia sampai di makam ibunya. Meski sudah lama ia tidak datang ke makam itu, tapi makam itu tetap bersih dan di atas makam itu terdapat seikat bunga yang masih segar. Itu berarti bunga tersebut baru saja ditaruh di situ, pikirnya. Tapi siapa yang menaruh bunga di sini? Gumamnya dalam kesendirian. Yang ia tahu, selain ia sendiri, tak mungkin ada orang lain yang datang ke pusara ibunya. Karena seingatnya, semua keluarga ibunya tinggal di Pulau Jawa sana. Dan pun jika mereka ke sini, tentunya mereka sampai ke kontrakannya. Lagi pula, sudah sangat lama keluarga ibunya tidak datang ke sini. Selain jauh, mereka juga bisa dibilang bukan keluarga dekat. Sejak ibunya meninggal sekitar 4 tahun lalu, keluarga ibunya tak pernah lagi berkunjung ke sini. Tiba-tiba pikiran Dani melayang ke masa di mana ibunya masih hidup dulu. Ia masih ingat betapa ibunya begitu gigih berjuang untuk membiayai hidup mereka berdua dan membiayai sekolah Dani. Ibunya yang hanya bekerja sebagai tukang jahit pakaian itu masih mampu membiayai sekolah Dani hingga tamat SMA. Kemudian Dani mendapatkan pekerjaan sebagai wartawan karena ibunya sudah tak mampu lagi bekerja seperti biasa. Ibunya sudah mulai sakit-sakitan. Hampir 6 tahun lamanya Dani bekerja menjadi wartawan di tabloid Gerhana. Ibunya pun akhirnya pergi. "Dani, anakku," suara ibu terdengar serak. Itu kali terakhir ia mendengar suara ibunya. Beberapa jam menjelang sang ibu akhirnya menghembuskan napas terakhir. "Maafkan ibu, nak. Mungkin ibu tidak mampu bertahan lebih lama lagi," lanjut sang ibu. Ibu jangan berkata seperti itu," potong Dani sambil menggenggam erat tangan ibunya. "Selama ini kamu tidak pernah bertanya tentang ayahmu," lanjut ibunya kemudian. "Dan ibu pun sulit menjelaskan semuanya, nak." Ibu menarik napas cukup panjang lalu melanjutkan. "Kini sudah saatnya kamu tahu semuanya selagi ibu masih ada waktu," ucapnya pelan. Dani terdiam mendengarkan.
Selama ini memang ia tidak pernah bertanya tentang ayahnya. Meski kadang ia juga sebenarnya ingin tahu, tapi ia tidak ingin menyinggung perasaan ibunya jika bertanya tentang hal tersebut. Lagi pula, Dani merasa sangat bahagia bisa mempunyai seorang ibu yang sangat baik dan sayang padanya. Dulu ayahmu dan ibu hidup bahagia karena kami saling mencintai, walau hidup kami jauh dari kata cukup. Ibu memulai ceritanya. Kemudian pada saat ibu mengandungmu 6 bulan, ayahmu diberhentikan bekerja dari tempat kerjanya. Ada pengurangan karyawan. Begitu perusahaan menjelaskan. Sejenak ibu memejamkan matanya, lalu menatap Dani. Kemudian melanjutkan. Seorang kenalan mengajak ayahmu bekerja ke sini, ke Pekanbaru. Ayahmu setuju, karena di Jawa sana ayah sudah tidak punya pekerjaan lagi. Dengan berat hati, ibu melepaskan kepergian ayahmu. Ibu menarik napas, kemudian melanjutkan lagi. Ayahmu berjanji akan menjemput kita jika ia sudah mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal tetap. Lanjut sang ibu. Namun saat sampai usiamu 2 tahun, ayahmu belum juga datang menjemput kita. Kabar pun tak ada. Sementara itu, kakekmu yang membiayai hidup kita selama itu sudah meninggal. Sedangkan keluarga kita yang lain, hidup mereka juga pas-pasan. Jangankan untuk membantu kita, untuk makan mereka pun masih kekurangan. Ibu mulai meneteskan air mata dan semakin erat memegang tangan Dani. Lalu dengan modal seadanya, ibu membawamu ke Pekanbaru untuk mencari ayahmu. Meski ibu tak pernah tahu di mana alamatnya, namun ibu berharap bisa bertemu ayahmu di sini. Hampir seminggu pencarian ibu sia-sia. Ibu belum juga bertemu ayahmu, bahkan hingga sampai saat ini. Ibu mengusap pipinya yang dibasahi air matanya. Kemudian ia melanjutkan. Beruntunglah ada seseorang yang baik hati yang mau membantu kita. Ia mencarikan kita sebuah kontrakan dan juga sebuah mesin jahit untuk modal ibu memulai usaha di sini. Bertahun-tahun lamanya ibu berjuang untuk dapat bertahan hidup dan juga membesarkanmu seorang diri. Karena harapan untuk bertemu ayahmu sudah memudar. Namun kita harus tetap berjuang untuk hidup dan juga untuk masa depanmu. Ibu berhenti cukup lama. Kemudian ia mengambil sesuatu di bawah bantalnya. Sebuah foto lama. Ia serahkan foto itu pada Dani yang masih saja bungkam. Ibu selalu berdoa, semoga kelak suatu saat kamu bisa bertemu dengan ayahmu. Ayahmu yang ada di foto itu. Foto itu sudah sangat lama. Itu foto ketika kami masih berpacaran dulu. Lanjut ibunya. Dani menatap foto yang diberikan oleh ibunya. Dalam foto tersebut terdapat gambar sepasang muda-mudi yang sedang duduk di sebuah bangku taman. Seorang wanita muda cantik yang ia tahu itu ibunya. Wajahnya tak jauh berubah hingga sekarang. Di dekatnya duduk seorang pria tampan yang tidak Dani kenal, tapi ia yakin itulah ayahnya yang diceritakan ibunya. Mungkin kalau kamu bertemu dia saat ini, kamu sulit untuk mengenalnya. Ibunya kembali bercerita. Tapi jika kamu perlihatkan foto ini, ibu yakin ia akan mengingatnya. Lanjut sang ibu. Sesaat kemudian, ibu memegang kedua pipi Dani dan menatapnya lama, lalu kemudian berujar, "Jika kamu bertemu dengannya, tolong maafkan dia." Ucapan ibunya membuat Dani tersentak. Ia benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan jika bertemu dengan pria yang ada dalam foto tersebut. Lagi pula, harapan untuk bertemu orang tersebut sangat tipis. Bukan saja karena kota ini sangat luas, tapi bukankah ibunya sudah mencarinya bertahun-tahun namun tidak juga bertemu? Dani masih termangu di dekat makam itu ketika seseorang menepuk pundaknya. Dan saat ia menoleh ke belakang,
Seorang gadis manis berambut panjang telah berdiri di dekatnya. "Airin," ucapnya dalam kekagetan. "Iya, ini aku. Kenapa?" balas gadis itu manja. "Ada apa? Dan kenapa kamu kesini?" tanya Dani kemudian. "Pakai nanya lagi. Aku cariin kamu kemana-mana loh. Di kantor nggak ada. Ke rumah Dino, ia bilang nggak tahu. Di kontrakan juga nggak ada. Diteleponin nggak diangkat-angkat," terang cewek itu. "Oh ya, maaf Rin. HP ku sengaja aku tinggal di rumah," balas Dani. "Udah berapa lama sih kamu di sini?" tanya Irin. Cukup lama." "Oh ya, ada apa?" tanya Dani lagi. "Kamu kan janji, katanya hari ini kamu mau ngajak aku nonton," ucap Irin. "Oh iya ya, maaf ya, aku hampir lupa. Tapi belum terlambat kan?" balas Dani. "Belum, kamu masih punya waktu 20 menit untuk bersiap-siap, oke?" Irin berkata sambil tersenyum manja. Kemudian bersama-sama mereka melangkah meninggalkan pemakaman itu yang masih menyisakan tanda tanya di benak Dani. Setelah mengantarkan Airin ke rumahnya, Dani langsung pamit pulang. Tadi baru saja mereka pergi nonton, naik sepeda motor milik Dani. Mereka udah 2 tahun ini saling kenal, walau hubungan mereka masih sebatas teman. Tapi Dani sangat menyayangi gadis itu yang masih duduk kelas 3 SMA itu. Airin memang sangat baik padanya. Itulah yang membuat Dani sulit menolak ajakannya. Setelah ibunya tiada, otomatis hanya Airin yang dekat dengan Dani, selain Dino sahabatnya dan juga rekan-rekan kerjanya. "Kamu gak mampir dulu?" tanya Airin suatu ketika Dani mengantar Airin pulang dari jalan-jalan. "Kapan-kapan aja ya," jawabnya. "Kamu gak mau aku kenalin sama orang tuaku?" tanya Airin lagi. Mungkin lain kali aja ya," balasnya tersenyum. Sebenarnya bukan Dani tidak mau mampir ke rumahnya Airin, tapi Dani merasa sungkan. Karena menurutnya rumah Airin itu sangat megah. Ia takut orang tua Airin melarangnya berteman dengan Airin, dan itu berarti ia akan kehilangan Airin, dan Dani tidak mau hal itu terjadi. "Kamu kenapa sih setiap kali aku ajak main ke rumah selalu nggak mau?" tanya Airin satu hari mereka bertemu di sekolahan Airin. "Aku nggak enak aja sama orang tua kamu, Rin," balas Dani. "Loh, emangnya kenapa? Orang tuaku nggak ada masalah kok. Mereka nggak melarang aku berteman dengan siapapun," jelas Airin. Dani terdiam. Penjelasan itu tetap saja membuatnya belum berani bertemu orang tua Airin. "Mungkin suatu saat, tapi bukan sekarang," tegasnya pada Airin, dan Airin maklum. Agak gugup, Dani memasuki sebuah gedung perkantoran megah di kota itu. Ia kesini karena tugas. Ia diminta untuk mewawancarai seorang pengusaha yang sukses untuk dimuat di tabloid Gerhana, tempatnya bekerja. Sekarang Dani berdiri tepat di depan pintu ruangan pengusaha tersebut. Ia agak ragu untuk mengetuk pintu, meskipun sudah ada perjanjian untuk wawancara tersebut. Dani sudah sering dan terbiasa mewawancarai berbagai profil orang, juga beberapa orang sukses lainnya. Tapi entah mengapa kali ini ia agak sedikit gugup. Bukan saja karena pengusaha itu meminta ia datang langsung ke kantor, karena biasanya Dani mewawancara beberapa orang justru di kafe atau restoran. Tapi juga karena nama pengusaha tersebut kebetulan sama dengan nama ayahnya yang belum ada kabar sampai saat ini. Meski Dani yakin itu hanya sebuah kebetulan, namun tetap saja hatinya ragu. Sebab Pak Abdul Hamid, atau yang Dani tahu lebih akrab dipanggil Pak Hamid, nama pengusaha itu tidak punya titel dan gelar apapun.
Dengan masih diliputi kegugupan, Dani mengetuk pintu ruangan itu. Tok, tok, tok. Ya, masuk. Perintah suara di dalam. Dani membuka pintu dan menatap bapak tersebut sambil tersenyum. Ketika bapak tersebut melihat padanya, Dani sedikit terkesiap. Bapak itu juga kelihatan terkejut dengan kedatangan Dani. Namun Dani mencoba tersenyum ramah. Ia ingat bapak ini yang bertabrakan dengannya ketika di gerbang perkuburan waktu itu. Selamat siang Pak, saya Dani Firmansyah dari tabloid Gerhana. Saya diminta ke sini oleh Pak Sakir, bos saya, untuk wawancara dengan Bapak. Ucap Dani menjelaskan. Oh, Bapak itu mengangguk. Silahkan duduk. Tadi Pak Sakir sudah mengabari saya. Jawab Bapak itu sopan. Lalu kemudian Dani memulai wawancara itu. Ia sengaja tidak mengungkit soal tabrakan di kuburan itu. Ia yakin Bapak itu juga masih ingat akan kejadian itu. Tapi hal itu sudah tidak penting lagi. Selesai wawancara, Dani pamit. Namun saat Dani hendak melangkah keluar, Dani bertabrakan dengan seorang gadis yang sudah sangat ia kenal, sehingga berkas-berkas yang Dani bawa berserakan. Gadis itu membantu Dani mengumpulkan berkas-berkas tersebut. Airin, kenapa kamu ada di sini? Tanya Dani pada gadis itu, setelah mereka sama-sama berdiri kembali. Airin tersenyum manis, kemudian menjawab, mau bertemu papaku. Papa kamu? Tanya Dani makin heran. Iya anak Dani, Airin itu anak perempuan bapak satu-satunya. Ucap Pak Hamid dari tempat duduknya yang sedari tadi menyaksikan kejadian di depan matanya. Sejenak Dani terkesiap. Sungguh di luar dugaannya jika Pak Hamid itu papanya Airin. Selama ini memang Dani tidak banyak bertanya-tanya tentang keluarga Airin padanya. Namun tetap saja ini sebuah kebetulan yang luar biasa baginya. Oh, jadi ini cowok yang sering kamu ceritakan sama mama dan papa itu ya? Tanya Pak Hamid pada anak gadisnya sambil tersenyum menggoda. Iya Pak, jawab Airin manja. Dani kembali terpaku. Ia tak menyangka kalau Airin sudah bercerita banyak tentangnya kepada papanya. Dengan sedikit menahan rasa malu, Dani pun pamit pulang. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang mengucapkan salam dari luar. Dani bangkit dari rebahannya dan menuju pintu. Waalaikumsalam, jawabnya sambil membuka pintu. Dan ia sangat terkejut ketika di hadapannya telah berdiri Pak Hamid, papanya Airin. Selamat pagi, sapa Pak Hamid. Pagi Pak, jawab Dani dalam kebengongannya. Ada apa ya Pak? Lanjutnya. Bolehkah saya masuk? Ujar Pak Hamid lagi tanpa menghiraukan pertanyaan Dani. Oh ya, tentu boleh Pak, silahkan, jawab Dani selanjutnya. Setelah mempersilahkan tamunya duduk dan menyajikan segelas minuman juga beberapa makanan ringan, Dani duduk berhadapan dengan Pak Hamid di ruang tamu kontrakannya yang sederhana. Apa ini milik kamu? Pak Hamid memulai pembicaraan sambil menyerahkan selembar foto usang kepada Dani. Dani mengambilnya dengan agak ragu, kemudian memperhatikan foto tersebut. Ia ingat itu adalah foto yang diberikan ibunya dulu. Iya Pak, ini milik saya. Maaf sebelumnya Pak, kenapa foto ini bisa ada sama Bapak? Ucap Dani memperjelas keingintahuannya. Kemarin saya menemukannya di dekat pintu ruangan kantor saya. Mungkin kamu menjatuhkannya? Jelas Pak Hamid. Oh, Dani manggut-manggut. Ia jadi ingat ketika ia bertabrakan dengan Airin di kantor Pak Hamid. Semua berkasnya berserakan, dan foto ini yang selalu ia bawa bersama berkas-berkasnya mungkin ikut terjatuh saat itu. Dan karena saat itu ia terkejut dan juga buru-buru, bisa saja foto itu tak disadarinya tertinggal. Iya, mungkin memang ketinggalan kemarin, Dani melanjutkan. Dan terima kasih banyak ya Pak, sudah bersedia datang ke sini hanya untuk mengantarkan ini. Lanjutnya.
Tentunya foto tersebut sangat berharga bagi kamu, ucap Pak Hamid. Dia tersenyum ramah pada Dani, kemudian berkata, "Kalau boleh saya tahu, siapa mereka? Maksud saya orang-orang di dalam foto tersebut." "Mereka orang tua saya," jawab Dani. Sesaat Pak Hamid kelihatan terpaku, meski ia sudah bisa menebak bahwa kedua orang di dalam foto tersebut jelas orang tua Dani. Namun pengakuan langsung dari Dani tadi tetap membuatnya terkesiap. Lalu kemudian, dengan terlebih dahulu menarik napas panjang dengan sedikit ragu, Pak Hamid berkata lagi, "Apakah, maksud saya, apakah kamu sudah pernah bertemu dengan ayah kamu?" tanyanya ragu. Dani menatap Pak Hamid sesaat, lalu memalingkan wajahnya ke arah pintu yang masih terbuka. Pertanyaan Pak Hamid sedikit membuatnya kaget. Rasanya sedikit aneh Pak Hamid bertanya seperti itu. Tapi kemudian ia ingat bahwa ia pernah bercerita pada Airin tentang ayahnya. Mungkin saja Airin juga sudah bercerita pada papanya. Dengan sedikit enggan Dani menggeleng. "Belum," katanya singkat. "Maafkan saya," ucap Pak Hamid tiba-tiba setelah suasana hening tercipta sesaat. Kembali Dani menatap bapak itu, heran. Kemudian ia berujar, "Oh, tidak apa-apa Pak, ini bukan pertama kalinya orang bertanya." "Bukan soal itu," Pak Hamid memotong. "Jadi?" tanya Dani yang semakin tidak mengerti. "Kamu yakin tidak pernah bertemu laki-laki di foto itu?" tanya Pak Hamid sambil menunjuk foto yang masih Dani pegang. "Iya yakin," balas Dani, masih dalam ketidakmengertiannya. "Ya, waktu mungkin telah merubah penampilan saya," ucap Pak Hamid kemudian. Ia menyibakkan rambutnya ke belakang. "Maksud Bapak?" tanya Dani sedikit tegang. Ia mulai agak kesal, karena menurutnya Pak Hamid dari tadi berkata-kata penuh misteri dan berputar-putar. "Apakah kamu tidak pernah benar-benar memperhatikan saya?" tanya Pak Hamid selanjutnya, yang membuat Dani semakin kesal. "Untuk apa?" balas Dani. "Untuk apa saya memperhatikan Bapak?" Dani menyatukan kedua tangannya, mencoba menarik napas lebih dalam. Walau sejujurnya ia akui, sejak pertemuannya dengan Pak Hamid di pemakaman, ia tidak pernah begitu berani menatap bapak itu lama-lama. Bahkan saat wawancara di kantornya kemarin, Dani lebih sering melihat ke bawah atau ke buku catatannya. Tapi menurutnya, tetap saja pertanyaan itu aneh. Tapi bukankah sejak awal kedatangan Pak Hamid ke rumahnya, pertanyaan aneh memang sering muncul dari bapak ini, batinnya. Walau demikian, dengan masih diliputi tanda tanya dalam pikirannya, Dani tanpa sengaja menatap laki-laki dalam foto di tangannya. Kemudian dengan sedikit ragu, ia menatap Pak Hamid. Kali ini agak sedikit lama. Keningnya mulai berkerut. Ia lihat lagi foto itu. Sebuah kesimpulan hampir ditemukannya. Sedetik kemudian ia ragu. Lalu tatapannya beralih kembali ke wajah Pak Hamid yang masih tersenyum padanya. Kali ini tatapannya jauh lebih lama, sangat lama. Lalu kemudian ia tertunduk, tak percaya, ragu. "Ya nak, akulah laki-laki yang ada di foto tersebut," ucap Pak Hamid akhirnya setelah lama ia terdiam. Laki-laki pengecut yang tak bertanggung jawab. Lanjutnya lagi, wajahnya mulai lesuh, penuh penyesalan. Dani masih terpaku, tak percaya, lelah, ingin pergi, ingin tak percaya. Tapi lelaki itu kembali berkata, "Maafkan saya untuk itu, maafkan saya untuk semuanya, maafkan saya untuk sekian tahun yang terlewatkan." Lanjutnya mulai terisak, air mata mulai mengenang di matanya. Lelaki itu menyekanya. "Saya tidak punya banyak pilihan waktu itu," Pak Hamid terus berbicara, tak peduli Dani tak menghiraukannya.
Ia tahu Dani sangat terpukul dan mungkin sangat membencinya saat ini. Tapi ia harus tahu, Dani harus tahu batinnya. Saat pertama sampai ke sini, lanjutnya. Bapak dan teman bapak kemalingan. Kami tak punya apa-apa lagi. Bahkan alamat yang akan kami tuju pun hilang. Kami menggelandang, berusaha bertahan hidup di kota yang tidak kami kenal. Sampai akhirnya teman bapak mengalami kecelakaan. Ia tertabrak oleh sebuah mobil yang melintas cepat di depan kami. Ia tak selamat. Tapi untunglah si penabrak mau bertanggung jawab. Pak Hamid menarik napasnya perlahan, berusaha tegar. Tak peduli air mata masih terus mengalir di pipinya. Pak Heru, si penabrak, bertanggung jawab sepenuhnya. Kemudian saya menceritakan semua yang terjadi tentang kami. Dengan penuh rasa tanggung jawab, Pak Heru membawa saya ke rumahnya. Ia seorang pengusaha sukses. Teman bapak dimakamkan secara layak. Saya juga diberikan tempat tinggal dan pekerjaan. Pak Hamid melanjutkan ceritanya. Pak Heru telah menyelamatkan hidup saya, meski harus mengorbankan teman saya. Lanjut Pak Hamid. Ia menatap Dani yang masih tertunduk. Beberapa bulan kemudian, ada satu kejadian yang merubah segalanya. Gina, putri sulung Pak Heru yang kuliah di luar negeri, tiba-tiba pulang dalam keadaan hamil. Pacarnya yang orang Australia tidak mau bertanggung jawab dan menghilang. Mau tidak mau, Pak Heru harus mencari cara untuk menyelamatkan keluarganya, terutama dari rasa malu. Kemudian Pak Heru memanggil saya dan meminta saya menikahi Gina. Saya tidak bisa menolak, meski saya sudah mengatakan bahwa saya sudah punya istri pada Pak Heru. Beliau tetap tak peduli. Baginya yang penting saat itu, ia bisa menikahkan putrinya secepatnya agar tidak ada orang yang tahu. Lama Pak Hamid terdiam, menunggu reaksi Dani. Namun Dani tetap membisu. Ia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Kemudian Pak Hamid melanjutkan. Tentunya saya tidak bisa menolak. Selain Pak Heru telah menyelamatkan saya, juga ada rasa tanggung jawab moral di situ. Kemudian menikahlah kami, meski belum saling kenal. Lalu anak itu lahir, Airin, yang sudah kamu kenal. Secara biologis dia bukan anak kandung saya, tapi Airin tidak boleh tahu, dan semoga tetap begitu. Pak Hamid menarik napas lagi, mengusap wajahnya dan melanjutkan. Setelah itu, saya merasa terikat. Bukan tak pernah saya punya keinginan untuk pulang, tapi sering. Namun ketika saya punya kesempatan untuk pulang menemui kalian, kalian sudah tidak ada lagi di kampung. Kata pamanmu, kalian pergi ke kota ini mencari saya. Bertahun-tahun saya mencoba mencari kalian, namun tidak ada hasil. Sampai suatu hari, seseorang yang saya percaya mendapatkan info tentang kalian. Dia tahu tempat tinggal kalian. Namun ketika saya sampai di sana, di kontrakan kalian yang lama, saya diberitahu oleh tetangga bahwa ibumu sudah meninggal dan dimakamkan di pemakaman yang kemarin kita bertabrakan. Namun tetangga itu tidak tahu kemana kamu pindah. Saya sempat putus asa untuk mencarimu. Mungkin saja kamu sudah kembali ke Jawa. Sampai akhirnya saya melihat foto itu di kantor saya. Lanjut Pak Hamid lagi. Dan saya yakin kamu adalah anak yang selama ini saya cari. Saya juga sudah menceritakan ini pada Airin. Dia terkejut, tapi juga senang. Pak Hamid menarik napas kembali, seolah lega. Sekarang, saya sudah menceritakan semuanya. Lanjut Pak Hamid. Semua terserah kamu. Kamu berhak marah, benci, bahkan dendam pada saya. Tapi yang pasti, saya sangat menyesal. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk meminta maaf padamu. Seperti yang saya lakukan pada ibumu di makamnya setiap akhir pekan. Lanjut Pak Hamid lagi. Dani masih terdiam. Hatinya nelangsa. Dia bingung.
Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kata-kata terakhir ibunya terngiang di telinganya. Ingin rasanya ia berlari, berlari. Tetapi untuk apa? Semua sudah terjadi. Kata-kata ibunya kembali terngiang. Dia bimbang. Dan dia biarkan takdir menjalankan tugasnya. Karena selama ini, itulah yang terbaik.